Topik utama kita adalah Yesus Kristus membatalkan 3 hukum. Dia telah 3 hukum. Nah, mungkin kita bertanya, apa yang 3 hukum itu? Saya pernah mengatakan bahwa menurut aturan atau menurut hukum itu sendiri, hukum dibatalkan oleh hukum. Kita tidak boleh membatalkan seenak-enaknya hukum yang berlaku atas dasar like or dislike, atau atas dasar kepentingan pribadi, golongan, itu tidak boleh. Kalau untuk membatalkan hukum, itu harus ada hukum yang lebih tinggi sifatnya, yang diturunkan untuk atau dibuat untuk membatalkan hukum yang sedang berlaku. Kita akan melihat nanti sebentar, akan belajar firman Tuhan. Kalau ini hukum membatalkan hukum atau Yesus membatalkan hukum, Yesus adalah sumber hukum itu sendiri. Kemarin saya berdiskusi dengan seorang yang memang mengerti hukum. Dia menjelaskan cukup panjang lebar tentang bagaimana hukum bekerja, hukum berlaku, dan hukum dibatalkan. Dia mengatakan bahwa hukum yang lebih rendah akan dibatalkan oleh hukum yang lebih tinggi. Kita akan baca di Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Sesuai dengan topik kita, Yesus telah membatalkan 3 hukum. Hukum apa sajakah yang telah dibatalkan oleh Yesus Kristus? Hukum yang pertama dan yang kedua itu dibuat oleh si pencipta, Yahweh, yang dalam perjanjian lama itu ditetapkan di tengah-tengah Taman Eden. Coba tolong cari sebelum kita ke ayat pokok kita hari ini. Ada larangan yang tidak boleh, supaya kita tahu bersama. Kita akan belajarnya dari belakang ya. Ini Kejadian pasal berapa tuh? Janganlah kamu makan itu di mana? Kejadian 2 ya. Tolong dibaca. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan dengan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau makannya pastilah kau mati. Jadi inilah hukum yang pertama, produk hukum pertama dibuat oleh Tuhan sendiri, Sang Pencipta. Dalam bahasa perjanjian lama disebut sebagai Yahweh atau Jehovah. Tetapi kalau periksa bahasa perjanjian baru, bahasa Yunani, itu yang menciptakan adalah
Coba Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Ya. adalah firman, Ya. firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Ya. firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terus ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Jadi segala sesuatu diciptakan. Dalam bahasa Yunaninya tiso. Dalam bahasa Ibrani disebut bara. Ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Sang Firman. Ya. Dalam tesis Yunaninya disebut hologos. Ya. Sang Firman. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Sang Firman itu adalah Yesus Kristus. Di dalam PL, orang Israel memanggil Yahweh, atau panggilan kekeluargaannya Bapa. Yahweh Sang Pencipta dipanggil Bapa. Di dalam Perjanjian Baru, Yohanes menegaskan bahwa Yesus itulah Sang Pencipta. Oke. Jadi kalau kita membaca tadi Kejadian 2 ayat 16, lalu Yahweh Elohim, ya, Yahweh Elohim atau Jehovah Elohim, Tuhan huruf besar semua, itu JHWH, ya, memberi perintah ini kepada manusia. Setiap apa yang keluar dari mulut Tuhan yang disabdakan itu adalah hukum. Dia adalah hukum yang tertinggi. Ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon. Kecuali atau tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Ini hukum. Larangan. Ya. Jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Alkitab tidak menulis atau Tuhan tidak berkata pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Tetapi engkau pasti mati. Engkau mati. Ya. Jadi ini merupakan ketetapan hukum. Nah, saya sudah beberapa kali ulang bahwa kata mati di sini adalah kal imperfect, kata kerja yang tidak selesai, mati yang tidak ada ujungnya, mati yang tidak berakhir. Ada 3 jenis kematian yang terkandung di dalam kata maut ini. Mati rohani, mati fisik, jasmani, dari debu kembali kepada debu, atau dari tanah kembali ke tanah. Kemudian mati kekal. Bahasa Ibrani hanya menggunakan satu kata, maut. Nah, kalau bahasa Yunani itu dibagi atas 3. Ya. Mati rohani disebut sebagai apa? Apa?
Nekros. Mati rohani nekros. Ya. Mati kekal disebut thanatos. Ya. Jadi ini kedua hukum ini diciptakan atau mulai diberlakukan dalam Taman Eden. Ya. Jadi setiap kita yang terlahir dari keturunan Adam dan Hawa, keturunan secara biologis, ya, itu terhitung dalam atau termasuk dalam ancaman kematian kekal. Paulus mengatakan bahwa setiap orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Paulus menggunakan ada 3 istilah, yaitu hukum dosa, hukum maut, dan ada satu lagi yang memang sudah dari perjanjian lama, hukum Taurat. Oke, mari kita baca dulu. Efesus pasal 2 ayat 15 tadi. Ya. Jadi bagaimana cara Tuhan membatalkan 3 hukum ini? Cara Tuhan membatalkan 3 hukum ini. Ya. Perhatikan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Membatalkan hukum Taurat dengan cara apa? Melalui kematian. Karena dia sendiri mengatakan bahwa darah ganti darah, nyawa ganti nyawa, itu hukum. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hukum pertama berlaku. Ketika engkau makan, pada hari engkau memakannya, maka engkau pasti mati. Alkitab Perjanjian Lama menyebut kata hari itu yom. Pada saat engkau makan, pasti engkau mati. Jadi tidak tunggu 1/24 jam. Ketika engkau memakannya, engkau pasti mati. Secara kasat mata Adam dan Hawa tidak langsung tepar, tidak langsung mati seperti Ananias dan Safira, langsung eksekusi ditambah. Nah, Adam masih hidup cukup lama, 900 tahun lebih. Tetapi saudara melihat bahwa hukum itu sudah turun, dan hukumannya pun sudah turun ketika terjadi pelanggaran. Hukuman itu pasti berhubungan dengan hukum atau berlakunya hukum. Nah, setelah Adam dan Hawa makan atau melanggar hukum di dalam Taman Eden, maka hukuman turun. Adam mendapat hukuman dengan jerih payah, susah payah engkau akan mengelola tanah. Ya. Kemudian hukuman turun atas Hawa. Dengan susah payah engkau akan melahirkan. Ya. Dan seterusnya. Kemudian ada hukuman yang luar biasa untuk tubuh jasmani, karena engkau berasal dari aphat, dari debu tanah, maka engkau pasti kembali
ke debu tanah. Ya. Jadi karena pelanggaran hukum, turunlah hukuman. Itu logis. Nah, tetapi kemudian kalau saudara membaca di ayat 24 ya, Kejadian pasal 2 atau pasal 3, coba tolong lihat pasal 3 ya. Kejadian pasal 3 ayat 24. Itu Tuhan membuat pakaian, ayat berapa? Pasal 3 ayat 22 atau 20. Ya? Oh, 21 kalau dibaca. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada. Iya, perhatikan. Ini sebenarnya adalah bentuk hukum. Setelah Tuhan menjatuhkan hukuman, ya, dari debu kembali kepada debu, bersusah payah engkau bekerja dan melahirkan, ya, itu hukuman yang sudah turun. Kemudian Tuhan memberikan indikasi adanya hukum baru. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, berarti ada binatang yang dikorbankan, darahnya ditumpahkan, baru kulitnya diambil. Jadi ini adalah tipologi daripada Yesus Kristus. Ini hukum awalnya dirancang dari sana. Hukum yang baru. Hukum yang lama telah dilanggar. Kemudian Tuhan merancang hukum yang baru. Penerapannya nanti jauh, ya, sesudah bangsa Israel, ya, melanggar lagi Torah, ya, atau janji antara Tuhan dan bangsa Israel, baru hukum yang baru itu diterapkan, atau perjanjian yang baru. Dan sebenarnya ungkapan dalam bahasa hukum mengatakan bahwa hukum hukum tertinggi bisa menggantikan hukum yang terendah. Hukum diganti oleh hukum. Hukum terendah diganti oleh hukum yang tertinggi. Jadi Yesus datang, sebenarnya dia sekali datang, dia menghapus atau membuat 3 hukum ini tidak berlaku lagi. Coba baca Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, sebab tidak ada lagi penghukuman. Penghukuman itu terjadi karena pelanggaran hukum. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, sekarang tidak ada lagi penghukuman atas pelanggaran hukum. Kalau saya baca di sini dalam terjemahan yang berbeda, Roma
Roma 8 ayat 1. Ini agak repot. Roh kehidupan. Sebenarnya itu yang bahasa yang benar adalah roh kehidupan. Ayat 2. Roma 8 ayat 1, 2. Ayat 2. Ya, hukum roh ya. Jadi dalam terjemahan yang lain disebut ini karena melalui Yesus Kristus hukum roh yang memberikan hidup. Kalau dalam teks Inggrisnya, coba bisa di hukum roh kehidupan. Roma 8 ya. Ini dalam terjemahan YLT yang literal translation disebut begini. For the law of the Spirit of the life in Christ Jesus did set me free from the law of the sin and of the death. Hukum roh kehidupan dari Yesus Kristus atau di dalam Yesus Kristus telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Ini terjemahan yang cocok dengan teks Yunaninya. Ya. Ya. Jadi hukum roh kehidupan, hukum membatalkan hukum roh kehidupan dalam Yesus Kristus telah memerdekakan, set me free, eleutero, membebaskan tanpa syarat, ya. Dorean, tanpa syarat, ya. Membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut, ya. Jadi Tuhan yang membuat hukum, sumber hukum, Dia membatalkan hukum karena Dia sendiri adalah hukum itu. Ya. Coba tolong lihat 1 Yohanes 3 ayat 4. Saya tidak salah ingat ya. Pembaca ada yang bisa. Ayat 4 ya. Ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Berarti Allah yang adalah sumber hukum, Dia pembuat hukum itu sendiri. Jadi kalau orang berbuat dosa, kita melanggar hukum Allah. Hukum apa bilang? Jangan kamu makan. Ya kan? Jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Itu hukum Allahnya begitu. Manusia telah terlanjur masuk perangkap dosa. Alkitab mengatakan kematian itu pun datang. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam kemuliaan Allah ada kehidupan. Kalau kehilangan kemuliaan Allah berarti kehilanganlah kehidupan itu. Mati. Nah, suka atau tidak suka, orang memang akan mengalami kematian. Di luar hukum Tuhan pasti mengalami kematian.
Jadi Kristus telah menyatakan dirinya. Alkitab mengatakan, bilang begini, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa kita. Untuk menghapus dosa hanya Tuhan yang sanggup. Israel setiap tahun melakukan penyembelihan anak domba jantan untuk penghapusan dosa. Berlaku hanya setahun sekali. Jadi setiap tahun dosa itu dikumpul sampai pas Paskah. Itu disembelih. Darahnya dipakai untuk menghapus dosa bangsa Israel 1 tahun. Lewat dari itu mulailah kumpul dosa. Kumpul sampai setahun, baru ada penyembelihan lagi, domba Paskah. Nah, Yesus datang menggantikan hukum sementara ini hanya setahun sekali. Makanya Alkitab mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ini hukumnya. Dari logika praktisnya, mesti tumpah darah dulu, baru ada pengampunan. Ya. Yesus melakukan itu sekali untuk selama-lamanya. Ya. Dia membatalkan hukum Torah. Nah sekarang, apakah hukum Torah berlaku lagi enggak? Kalau sudah membatalkan hukum Torah masih berlaku enggak? Torah biasa pakai di Matius pasal 5 ayat 17. Tolong baca dulu. Tolong baca. Matius 5 ayat 17 mulailah. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ini dia punya bahasa Yunaninya disebut sebagai kataluo atau ya kataluo. Saya lihat bahasa aslinya ya. Nah ini disebut sebagai dissolve atau disunite. Dia pakai lagi overthrow, buang itu hukum Taurat. Dia datang pertama kali bukan untuk buang, untuk tiadakan, buang, tidak menyatakan tidak berlaku lagi, bukan. Tetapi Alkitab mengatakan dia datang untuk menggenapinya, melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Hukum Taurat ada berapa perintah? Pernah ingat? 113. Coba baca ulang tuh di Efesus pasal 2 ayat 15. Tolong baca. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Iya. Untuk menciptakan kedua
tujuannya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sebab dengan matinya sebagai manusia, antropos, mati sebagai manusia, dia membatalkan, abolis. Tadi ingat itu membatalkan disebut apa tadi? Apa tadi yang membatalkan? Janganlah kamu sangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Meniadakan. Katergesomai. Ingat yo siomai, katergesomai. Siomai. Ya. Kalau kita lihat Matius 5:17, jangan salah. Kata luo, ya. Kata luo membatalkan. Kata luo. Dia tidak datang untuk buang hukum Taurat, untuk abaikan hukum Taurat, tetapi dia memenuhi hukum Taurat. Apa yang dituntut ada 613 perintah, mitzvot. Makanya Alkitab tadi dibaca di Filipi 2 ayat berapa tadi? Efesus 2 ya. Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya dia membatalkan 613 tuntutan Torah. Dia membatalkan hukum Torah. Dalam bahasa Yunani-nya disebut sebagai nomos, ya. Dalam bahasa Ibrani Torah. Dengan segala perintah. Segala perintah ini bentuk jamak, ini disebut entolon. Ya. Perintah ini jamak, ada 613 perintah. Kemudian ada juga dogma. Perintah dan di situ dibilang ketetapan. Betul tak? Ya. Segala perintah dan ketetapan. Hukum Torah ada 613 perintah. Dia kasih batal semua. Termasuk persepuluhan. Dia kasih batal. Saya punya catatan lengkap bagian perintah-perintah itu 613 dibagi atas beberapa bagian. Nah, hukum persepuluhan itu ada di sekitar perintah 420-an. Itu dibatalkan semua. Sehingga dia menciptakan, Yesus Kristus menciptakan manusia baru. Menjadi manusia baru. Tiso menciptakan, bahasa Ibraninya bara. Dia menciptakan. Karena manusia yang lama kan sudah terjebak dosa. Dia harus membuat manusia baru atau menciptakan manusia baru bebas dari dosa dengan caranya atau dengan hukumnya. Ya. Jadi Paulus mengatakan di dalam Yesus Kristus tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi kutuk karena pelanggaran hukum. Jadi kalau orang nyanda, ya kalau ini mau berpikir kalau ini merupakan suatu hukum, ya maaf ya, jangan tersinggung. Kalau tersinggung, itu yang kita harapkan. Ya. Torah membuat hukum kebersamaan. Jam ibadah 9.30. Torah hasil rembuk-rembuk sampai dapat buat aturan atau hukum. 9.30 ibadah.
Nah sekarang orang semua langgar hukum. Orang semua kena di pelanggaran hukum perintah entole. Jadi ingat jo tole. Ya. Orang kena ini 613 pelanggaran hukum. Ya. Dan dia dogmatika lagi semua orang kena. Ya. Tetapi syukurlah karena ada Yesus datang membatalkan pelanggaran hukum itu sendiri, hukuman. Ya mungkin karena orang ini memang benar-benar hybrid Chris, jadi orang memang rupa orang bilang anggota DPR tebal hukum. Ada bahasa hukum yang populer, hukum dibuat untuk dilanggar. Apalagi orang jadi pembuat hukum, ya kan? Itu orang melanggar hukum. Tuhan membuat hukum untuk manusia. Tuhan bilang apa? Jangan membunuh. Lalu Tuhan sapu itu yang bangsa satu yang dibunuh habis. Kemudian Raja Saul ketika Tuhan suruh bunuh, dia tidak bunuh. Mungkin dia bilang Pak Tuhan, perintah hukum bilang jangan membunuh. Bagaimana lagi ini bro suruh kita sapu Amalek. Kita yang tidak sapu justru kita salah. Dapat hukuman, ditolak sebagai Raja Israel. Saya coba tanya ke adik yang pengacara, apakah si narasumber hukum atau yang menjadi narasumber hukum, pembuat hukum itu bisa disalahkan nggak? Nggak bisa. Hukum tertinggi pembuatnya Tuhan. Setiap perkara di pengadilan kalau semua subuntu masuknya harus disumpah demi nama Tuhan. Kan? Pembuat hukumnya tertinggi dia. Jadi kalau dia pembuat hukum, dia tidak bisa kena sanksi hukum yang dibuatnya kecuali dia dengan sukarela menerima sanksi hukuman yang dia buat sendiri. Ya. Ini yang luar biasanya kita temukan di dalam kebenaran Yesus Kristus. Ya. Dia buat aturan, fortoran, dia sempurna. Kita mengatakan apakah hukum Taurat itu dosa nggak? Apa hukum Taurat itu ada yang kurang nggak? Paulus mengatakan hukum Taurat tidak berdosa. Dia suci karena pembuatnya maha kudus. Kita yang tidak mampu melaksanakan hukum Taurat itu. Jadi bagaimana solusinya? Pembuat hukum harus memenuhi tuntutan hukumnya sendiri. Ini yang luar biasa. Yesus bilang begini, cuma ada 2 hukum terbesar dari semua yang tertulis dalam hukum Taurat. Ada 10 hukum kan? Yesus bilang ada 2 hukum yang besar. Dia pembuat hukum Taurat, suruh Israel terapkan, tak mampu. Jangan ada padamu ilah lain. Ya. Jangan sujud menyembah, jangan, semuanya jangan. Dia bilang 10 dasar titah atau dasar titah 10 ya. 10 perintah dasar titah ya. Dia kasih ke Israel untuk dilaksanakan. Israel gagal total, gagal. Lalu dia datang, dia buat hukum baru, dia rangkum menjadi 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua yang sama, kasihilah sesamamu manusia. Ya, jadi yang tadinya perintah jangan,
melarang, sekarang perintahnya mengasihi. Tadi hukumnya jangan, larangan, sama dengan di Firdaus tadi. Jangan kamu makan pasti mati. Jangan. Yesus datang merubah kata jangan menjadi proaktif. Proaktifnya dalam apa? Dalam mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati seperti yang diajarkan Yesus, tidak perlu ada ilah lain. Tidak perlu yang, coba tolong baca dari mana tuh ya? Cari akan tuh. Ya, yang jangan-jangan itu. Di mana tuh? Keluaran berapa? 20 atau Ulangan 20? Tolong cari kan. Jangan ada padamu, itu langsung keluar ke dalam. Ulangan 5. Coba tolong baca. Ulangan 5 atau? Iya. Yang 10 firman. Ya. Coba. Dari ayat yang jangan membuat patung. Ya, baca pertama ya. Jangan ada padamu. Dengan hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu. Ya. Supaya kamu pelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita dan keluarga. Dengan nenek moyang kita. Mulai dari pas perintah 1 tuh, jangan ada padamu. Ada 10 perintah loh. Ayat 7. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan. Baik, jangan pertama. Kedua, lanjut. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di. Jangan membuat patung. Terus. Jangan sujud menyembah kepadanya atau. Jangan sujud menyembah. 3. Terus. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nama Tuhan, ya. Terus. Jangan lagi. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Terus. Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan mengingini, ini hukum sesama manusia. Hukum yang di bawah ini. Terus. Jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya. Iya. Oke. Dan semuanya jangan. Ya kan? Nah, Yesus membuat hukum baru. Hanya ada 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Coba baca dulu supaya kita lihat bagaimana Yesus membatalkan hukum, karena Dia adalah sumber hukum itu. Kenapa? Matius 5 ayat Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 33. 37. Dan Yesus Ya. kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terus. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Dahsyat. Haleluya. Ya. Yang membatalkan hukum Taurat hanyalah pembuat hukum. Narasumber hukum itu Yesus Kristus. Makanya Alkitab mengatakan tadi di Efesus 2:15, dengan matinya di kayu salib, Dia telah membatalkan membatalkan hukum Taurat dan semua mitzvotnya, perintah-perintahnya dibatalkan. Lalu Dia memberikan hukum tertinggi, hukum kasih. Bukan Dia membatalkan lalu orang jadi liar, bukan. Dia membatalkannya dan Dia menggantikan dengan hukumnya sendiri, hukum Yesus Kristus, hukum kasih. Ya.
Semoga kita dapat mengikuti, walaupun memang ini agak susah ya, kita jelaskan saja agak susah ya. Karena memang hukum membatalkan hukum. Yesus membatalkan 3 hukum. Ya, kita mulai dari hukum Taurat dibatalkan. Tuntutan hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dibatalkan. Yesus bilang, siapa yang tempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya toh? Nah, Madian orang pakai akal-akal. Tempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Habis itu balas dengan batu. Dengan kapas membungkus batu. Jadi luar biasa, Yesus Kristus sang pembuat hukum, kemudian dia juga yang membatalkan hukum yang dibuatnya. Dia yang memenuhi semua tuntutan hukum yang dibuatnya. Kenapa? Karena kita tidak mampu. Israel jadi pilot project penerapan hukum. Hukum Taurat itu bukan untuk mati hidup masuk surga atau neraka, bukan. Kalau saudara baca baik-baik, bukan. Hukum Taurat dibuat bukan untuk mau mati masuk surga atau masuk neraka. Hukum Taurat itu hanya pembentukan karakter, dari karakter budak, karakter hamba, perbudakan Mesir, menjadi karakter anak-anak Kristus. Ya. Perhatikan baik-baik, kenapa saya bilang begitu? Karena Musa disuruh Tuhan kasih keluar bangsa Israel, tidak duluan dengan hukum. Mau mau keluar, kenapa 10 hukum Taurat? Kalau mau keluar, bikin dulu. Kalau nyana, jangan harap mulai tinggal terus di Mesir sampai mati. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Musa diperintahkan Tuhan untuk kasih keluar bangsa Israel dari Mesir. Firaun mau coba menahan, Tuhan murka atas Firaun. Ya. Jadi hukum Taurat bukan untuk selamat atau tidak selamat. Israel sudah diselamatkan, baru dididik dalam kebenaran Taurat. Nah, begitu juga kita, saya dan saudara, tidak dipanggil diselamatkan oleh kasih karunia, baru Alkitab kemarin yang baru saya suruh baca di mana? Titus 1 ayat 11, 12 dan seterusnya. Kasih karunia menyelamatkan, sama dengan kasih karunia menyelamatkan Israel. Alkitab mengatakan dia mendidik kita dalam kebenaran. Israel dididik dengan hukum Taurat, kita dididik dengan hukum Kristus. Semoga kita bisa menerima kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan berdoa. Bapak Yesus Kristus,